kali ini kita akan melakukan percobaan perintah informasi user. Jadi ada pengelompokan perintah ke dalam beberapa kelompok ya. Yang untuk kali ini adalah tentang kita akan mengetahui berbagai perintah yang ada di Linux untuk mendapatkan berbagai informasi seputar user yang ada di sistem operasi Linux gitu ya. Jadi kita nanti bisa menggali berbagai informasi atau berbagai data berkaitan dengan user yang ada di Linux. Oke, kita mulai yang pertama, kita bisa menggunakan perintah ada namanya ID. Perintah ID ini digunakan untuk melihat atau untuk mengetahui nomor identitas atau nomor ID. Yang bisa diketahui apa saja gitu ya. Yang pertama ada UID atau user identitas atau identitas user. Kemudian ada grup identitas gitu ya, grup ID atau identitas dari grup. Ini ada nomornya 1000, ada 1000 gitu ya. Kemudian di sini juga ada berbagai device, CD-ROM, nomor berapa, port berapa yang digunakan. Selain ID, kita bisa menggunakan atau ada beberapa perintah lain. Ada hostname. Di situ ketika saya ketikkan hostname, itu akan muncul adalah admin strip virtual box. Jadi hostname ini digunakan untuk menampilkan nama host atau domain sistem yang saya setting di sini atau saya gunakan. Jadi hostnya itu saya menggunakan karena saya install VirtualBox gitu ya. Jadi otomatis defaultnya mesin yang saya gunakan di VirtualBox. Kemudian dia ngambil usernya ya, Amikom. Jadi Amikom VirtualBox. Ini identitas, bisa dikatakan juga identitas dari mesin atau hostname ini ya. Selain hostname, kita juga bisa mengecek identitas mesin menggunakan uname. Uname-nya adalah Linux. Ini biasanya informasi tentang sistem operasi yang digunakan Linux gitu ya. Selain itu kita juga bisa mengecek nama user yang sedang aktif. Nama user yang sedang aktif itu maksudnya apa gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke Ubuntu, itu kan kita login dulu menggunakan username apa, password apa. Nah, dalam satu sistem operasi itu bisa disetting banyak user. Artinya yang menggunakan banyak orang. Bisa user 1, user 2, user 3, user 4. Nah, kita bisa menggunakan perintah untuk mengetahui yang user yang sedang aktif atau sedang login saat ini itu yang user siapa. Nah, misalnya kita bisa menggunakan W ya. W ini untuk mengetahui usernya. Jadi ini usernya adalah Amikom. Wah, ini ada waktu loginnya jam 7.31, idle CPU dan seterusnya. Nah, ini untuk mengetahui identitas user yang siapa saja gitu ya. Siapa saja user yang sedang aktif. Kemudian selain itu kita juga user bisa menggunakan who. Who ini lebih simple gitu ya. Ini untuk mengetahui siapa saja yang sedang login gitu ya. User siapa saja yang sedang login. Kemudian kalau nama usernya saja, kalau lebih singkat nih. Jadi ini semakin singkat. Who am I? Who am I ini hanya nama usernya saja. Usernya adalah Amikom. Kemudian kalau who ini ada user, kemudian masih ada keterangan tanggal, jamnya. Kalau W saja, nah itu lebih lengkap lagi. Usernya apa? Kemudian dari loginnya, idle-nya, GCPU-nya, BCPU-nya. Lebih semakin ke sana semakin lengkap ya. Itu beberapa yang kita bisa gunakan untuk mengetahui informasi dari user.
Kemudian kita ada perintah lagi chfn famicom. Nah, kita bisa mengubah informasi dari finger menggunakan perintah chfn, change finger gitu ya. Kita bisa mengubah informasinya nih. Misalnya ROM-nya 1. Jadi informasi atau data-data dari identitas user, ROM berapa, home berapa, workphone berapa, nah, itu bisa kita rubah menggunakan perintah chfn ini. Kemudian finger ini bisa kita gunakan, misalnya finger famicom. Nah ini ada perintah ya, sudo apt install finger. Kalau seperti ini kenapa gitu ya? Jadi ketika kita menggunakan Ubuntu default, jadi saya menggunakan sistem operasi Ubuntu, itu paket-paket yang terinstall adalah paket standar, karena dia meminimalkan gitu ya, sesimpel mungkin. Yang penting Ubuntu ini sudah bisa dijalankan atau digunakan. Nah makanya di sini ada beberapa aplikasi atau beberapa kebutuhan yang belum terinstall, salah satunya finger. Nah jika muncul seperti ini, maka kita harus menginstal dulu. Cara installnya gimana? Sini sudah dikasih petunjuk ya, sudo apt install finger gitu ya. Kita coba sudo apt install finger. Nah ini proses install. Nah biasanya muncul seperti ini. Nah ini harus connect dengan internet dulu. Biasanya ketika kita menginstal ini di VirtualBox, kemudian laptop kita sudah connect internet, maka dia otomatis akan connect ke internet juga. Sekarang kita coba lagi. Nah sekarang sudah ada informasinya. Ini informasi mengenai finger tadi ya. Tadi ini ya, HomePhone 1, Office 1. Dan ini bisa kita rubah menggunakan chfn tadi. Itu tadi cara install juga. Kemudian ketika kita menginstal ini tadi, kita menggunakan perintah ada di depannya ya, ada sudo. Nah sudo ini apa gitu ya? Jadi di Linux itu ada namanya user ya, ada user biasa, ada namanya super user. User biasa itu ketika kita masuk gini login, kemudian ada tanda dolar di sini. Ini user biasa. User biasa itu bisa menggunakan berbagai perintah standar yang dia tidak merubah sistem. Tapi ketika terjadi perubahan di sistem, maka dia harus masuk ke yang namanya super user. Perubahan sistem itu contohnya apa? Contohnya kita menginstal aplikasi, kemudian kita menghapus aplikasi, kita melakukan perubahan terhadap sistem. Nah itu harus ada izinnya. Izinnya apa? Yaitu sebagai super user. Jadi kenapa kalau di Linux virus itu agak kurang berkembang? Karena ketika di Linux setiap mau melakukan aktivitas gitu, dia harus masuk mode super user. Tadi kan diminta password gitu ya. Masuk ke super user ada dua cara gitu ya. Yang pertama, kita selalu menggunakan perintah sudo. Jadi setiap mau melakukan install aplikasi, mau hapus, mau melakukan editing yang berkaitan dengan sistem yang membutuhkan hak akses, kita selalu gunakan perintah sudo. Dan nanti kalau sudah sudo, biasanya diminta password. Pokoknya harus sudo terus, sudo gitu ya. Misalnya kita coba ya, apt tadi seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Selalu gunakan sudo, kemudian nanti dibantu password. Kemudian kalau kita tidak mau menggunakan perintah sudo, cukup sekali saja. Kita bisa menggunakan perintah sudo su.
Nah, ini sudah berubah ya direktorinya. Jadi yang tadinya menggunakan dolar, sekarang ganti pager atau hashtag. Nah, ketika kita hashtag, maka kita sudah berada di super user. Super user itu namanya apa? Namanya adalah root. Jadi kalau user biasa, tadi kita Amicom @amicom_virtualbox. Virtualbox ini nama hostname-nya. Amicom VirtualBox nama hostname-nya, nama usernya adalah Amicom yang depannya. Amicom gitu ya. Kemudian nama super user adalah root. Hampir semua Linux sama. Root semua, namanya super user ya. Root @hostname-nya Amicom @virtualbox. Nah, itu cara masuk ke super user. Nah, ketika kita sudah masuk super user, ketika kita mau melakukan manipulasi atau kita mau melakukan editing yang berhubungan dengan sistem, kita sudah tidak perlu lagi menambahkan sudo. Jadi sudo ini digunakan ketika kita posisinya di user biasa, tapi kita akan melakukan aktivitas di level super user. Nah, kalau kita sudah di level user, ya kita bebas. Mau install, mau update, mau hapus, semuanya bisa dilakukan. Nah, itu penjelasan seputar perintah informasi super user. Kita sudah mencoba beberapa perintah gitu ya. Oke, sekian untuk percobaan kali ini. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.